Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ulil Albab dengan 3 digit NIM akhir 032 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan dari materi PCB dan pengenalan ISIEDA serta cara membuat PCB di aplikasi atau di software ISIEDA. Oke, yang pertama kita akan melakukan pengenalan terlebih dahulu mengenai PCB, di mana PCB itu adalah printed circuit board yang merupakan papan rangkaian cetak yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan dan menopang komponen elektronik menggunakan jalur konduktor berbahan tembaga yang dicetak di atas substrat isolator. Nah, untuk fungsi PCB sendiri yaitu sebagai media penghubung listrik antar komponen untuk menggantikan kabel manual. Lalu untuk memberikan struktur mekanik agar komponen terpasang kuat dan rapi, serta mengurangi noise dan interferensi dalam sistem, dan meningkatkan keandalan dan efisiensi perakitan. Nah, untuk contoh penggunaannya ada di dalam sistem robotika, perangkat IoT, kontrol industri seperti PLC, sensor, aktuator, serta perangkat elektronik konsumen seperti HP, laptop, dan TV. Oke, selanjutnya ada perbedaan single layer, double layer, dan multi layer pada PCB. Di sini dalam single layer PCB hanya memiliki satu lapisan tembaga saja. Biasanya komponennya dipasang di satu sisi dan digunakan untuk rangkaian yang sederhana, serta biaya produksinya paling murah. Contohnya seperti pada power supply sederhana dan rangkaian LED. Setelah itu di double layer, PCB memiliki dua lapisan tembaga, yaitu atas dan bawah, yang dihubungkan dengan via serta cocok untuk rangkaian dengan kompleksitas menengah. Contohnya yaitu Arduino Shield, sistem microcontroller. Lalu ada multi layer PCB yang memiliki lebih dari 2 layer seperti 4, 6, 8, dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk rangkaian kompleks dan high speed. Lebih mahal tetapi lebih ringkas dan stabil. Contoh penggunaannya ada di motherboard komputer, sistem komunikasi frekuensi tinggi. Nah, lalu apa sih material FR4 itu? Nah, FR4 adalah material substrat PCB yang berbahan fiberglass reinforced epoxy laminate yang bersifat tahan terhadap api. Karakteristiknya sendiri yaitu sebagai isolator listrik yang baik, kuat secara mekanik, tahan panas kurang lebih di 130 sampai 140 derajat standar derajat Celcius. Lalu tahan kelembapan serta harganya relatif terjangkau. Nah, kenapa sih FR4 ini dipakai di GLC PCB? Nah, karena FR4 ini merupakan bahan yang standar industri gitu, stabil untuk produk massal dan kualitas konsisten dengan harga ekonomis, serta mudah diproses untuk berbagai ketebalan dan layer. Selanjutnya ada ketebalan copper oz. Nah, ketebalan copper oz diukur dalam satuan ounce per square foot. Yang pertama ada 1 oz copper, di mana ketebalannya kurang lebih 35 mikrometer, cocok untuk arus kecil menengah, digunakan pada sebagian besar PCB umum. Nah, yang kedua oz copper ketebalan kurang lebih 70 mikrometer, yang mampu membawa arus lebih besar dan cocok untuk power circuit dan motor driver. Nah, pengaruh terhadap kapasitas arusnya yaitu semakin tebal copper, maka jalur mampu membawa arus lebih besar, panas lebih cepat tersebar, risiko overheating lebih kecil, tapi biaya produksinya meningkat. Nah, selanjutnya ada perbedaan skematik dan layout PCB. Untuk skematik sendiri yaitu logika yang merupakan representasi simbolik rangkaian yang menunjukkan hubungan listrik antar komponen serta fokus pada fungsi dan alur sinyal. Untuk layout PCB itu merupakan fisik dari skematik, dimana ini merupakan penerapan pada board untuk menempatkan komponen dan jalur tembaga. Nah, selanjutnya menentukan ukuran board dan jalur aktual, dimana dalam membuat PCB kita pasti akan menentukan ukuran board terlebih dahulu untuk penempatan komponen, cukup atau tidaknya di atas board, dan jalur aktual untuk saling menghubungkan. Nah, itu fokus pada realisasi manufaktur. Nah, untuk alur kerjanya, desain PCB yang pertama menentukan spesifikasi sistem. Lalu yang kedua membuat skematik sesuai dengan rangkaian yang akan kita buat. Yang ketiga melakukan pengecekan ERC electrical rule check, di mana di sini akan mengecek lalu membuat layout PCB. Setelah selesai, maka kita akan merouting jalur untuk menghubungkannya seperti yang saya katakan tadi, dan melakukan DRC, yaitu design rule check, yang akan menunjukkan ada error atau tidak. Setelah itu kita akan menggenerate file Gerber, lalu upload ke manufaktur, contohnya ke GLC PCB. Nah,
kita akan masuk ke isi EDA. Nah, isi EDA itu apa? Isi EDA itu adalah software yang digunakan untuk berbasis cloud, yang digunakan untuk menggunakan skematik, pendesain PCB, simulasi rangkaian, dan generate file Gerber. Nah, kenapa sih isi EDA itu dipakai? Karena isi EDA itu mudah dapat digunakan. Nah, isi EDA juga dapat digunakan secara online di web ya. Selanjutnya, library komponennya sangat lengkap, terintegrasi dengan LGSC dan GLC PCB. Bisa langsung produksi PCB dan assembly. Nah, hubungan isi EDA dengan LGSC dan GLC PCB adalah kalau isi EDA itu untuk mendesain PCB, sedangkan LCSC yaitu penyedia komponen elektronik, di mana kita dapat memilih komponen elektronik yang akan digunakan apa saja. Kita dapat mencarinya di situ. Untuk GLC PCB itu merupakan jasa manufaktur PCB. Ketika kita sudah selesai dalam membuat PCB, kita dapat melakukan order di GLC PCB dengan menunggu waktu beberapa hari sehingga PCB jadi. Nah, selanjutnya ada perbedaan isi EDA standar dan Pro. Untuk perbedaannya sendiri, jika isi EDA standar atau besar biasanya berbasis web, tidak perlu install, cocok untuk pemula, fitur cukup untuk desain sederhana. Sedangkan isi EDA Pro atau desktop harus install software, fiturnya lebih lengkap, support desain multilayer kompleks, biasanya cocok untuk profesional dan proyek besar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara untuk menginstal aplikasi isi EDA sendiri. Pertama-tama kita akan cari di web. Kita akan masuk ya. Sini. Sebentar. Nah, di sini kita klik using isi EDA. Setelah masuk di sini kita bisa memilih opsi download ini. Download ini kita akan menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan Windows, kita akan memilihnya di sebelah sini, Linux dan Mac. Serta kita dapat mendownload file aktivasinya di sini. Nah, karena saya menggunakan Windows, maka saya memilih yang ini. Nah, saya sudah selesai menginstal untuk di file saya. Saya buka terlebih dahulu. Ini file saya install. Kita pilih install for all user. Kita akan menunggu. Setelah itu kita akan klik yes. Ini kita klik next saja. Kita baca sampai bawah, lalu kita klik accept atau setujui. Kita klik next. Nah, kita akan taruh di mana? Kita bisa mencari folder atau memilih folder yang akan kita taruh. Saya pilih DC saja. Nah, itu isi EDA Pro. Oke. Next saja. Nah, ini adalah apa saja yang akan kita install dalam isi EDA. Kita klik install. Kita tunggu sebentar sampai masuk ke aplikasi. Kita paste saja yang tadi. Kita klik activate. Maka akan loading seperti ini.
Nah, ini sudah teraktivasi, oke. Jadi sudah menunjukkan bahwa ini sudah diaktifasi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini maka akan masuk ke tampilan dari isi Eda Pro itu sendiri. Sudah terbiasa menggunakan yang online, maka saya akan menggunakan yang online saja. Nah, di sini saya belajar untuk mencoba membuat PCB. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa komponen, di mana komponen itu bisa kita ambil dari library. Di sini kita bisa dari LCSC Elektronik yang merupakan perpustakaan online maupun dari Common Library yang umum digunakan. Nah, di sini juga ada fitur Design Manager yang dimana nanti setelah kita membuat kita bisa mengeceknya di RC atau error. Common Library tadi sebagai perpustakaan yang umum digunakan, sedangkan library ini untuk seluruh komponen yang online seperti itu. Untuk ini LCSC part sama dengan untuk yang GLC PCB untuk order. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa komponen yang bisa langsung di run menjadi PCB. Tapi di sini kita bisa lihat dulu untuk di BOM atau bill of material, kita harus memastikan bahwa semuanya sudah terverifikasi seperti ini. Kita silang saja. Nah, disilang kita bisa langsung convert seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa parameter pengaturan. Dimana di sini kita bisa memilih ukuran, cover layer, word outline, mau bentuk apa. Saya di sini tetap menggunakan round rectangular. Di sini bisa mengatur tinggi dan lebar serta radius.
format file standar industri yang digunakan dalam proses produksi PCB. Nah, file ini biasanya berisi informasi mengenai setiap layer PCB seperti jalur tembaga, solder, mask, screw, dan drilling. Yang dimana setelah dinyatakan lolos dari ERC dan DRC, file Gerber dapat diekspor dan dikirim ke pabrik manufaktur PCB untuk diproduksi. Tanpa file Gerber yang benar, proses pembuatan PCB tidak dapat dilakukan secara akurat, sehingga fitur ini menjadi tahap akhir yang sangat penting dalam keseluruhan proses desain. Seperti itu. Lalu ini juga bisa ya kita pilih ya, mau di routing yang mana, atas, bawah, seperti itu. Lalu ini untuk routing angel, sudutnya kita biarkan saja, ini saya ubah menjadi 1 supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, seperti itu. Mungkin kita bisa langsung ke 2 dimensi ya. Masih 2 dimensinya itu seperti ini. Kita akan coba ke 3 dimensinya. 3 dimensi. Oke. Ini tampilannya. Nah, untuk segala bentuk road yang sudah dilakukan itu ada di bawah. Seperti ini. Dimana di sini saling menghubungkan menyerupai suatu jalur yang berhubungan. Nah, untuk bagian atas ini kita gunakan untuk tempat komponen seperti LED dan resistor dan power supply seperti ini. Itu. Tampilan bahwa jika kita memesan di GLC PCB maka harga yang keluar itu $4. Ini belum termasuk ongkir ya, karena ini barangnya dari luar negeri menggunakan layer dengan dimensi 41 mm dan 23 mm dengan warna PCB nya warna hijau seperti itu. Jika kita ingin beli, kita tinggal klik order PCB. Tapi untuk pemesanannya ini tuh lumayan lah, mungkin ada 3 hari atau 5 hari, karena memang dalam pengirimannya itu menggunakan biaya yang mahal, dimana ketika kita menggunakan biaya mahal maka pengiriman akan lebih cepat, sedangkan kita dapat juga menggunakan biaya yang lebih murah seperti lewat kantor pos, tapi menunggu waktu sampai 3 minggu atau mau sebulan. Nah, ada lagi yang ingin saya jelaskan di sini. Saya lupa bahwa ada DRC. Nah, DRC di sini DRC adalah design rule check, dimana fitur ini digunakan untuk pada tahap perancangan PCB untuk memastikan bahwa layout yang dibuat sudah sesuai dengan aturan desain manufaktur. Fiturnya biasanya memeriksa jarak antar jalur, lebar track, ukuran, dan jarak antar pad komponen. Nah, jika terdapat kesalahan atau pelanggaran dalam aturannya, maka sistem akan memberikan peringatan sehingga menyarankan untuk segera diperbaiki agar lebih bagus lagi dan lebih proper gitu. Nah itu DRC ini juga dapat membantu untuk mencegah terjadinya short circuit, kesalahan cetak, dan kegagalan produksi.